Iya, Pak Akum orangnya sangat patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem bahan bakar, jalur bahan bakar dalam EV ya, atau Electric Fuel Injection. Jadi dalam sistem EV ini semua komponennya, hampir semua itu dikontrol oleh yang namanya ECU atau Electronic Control Unit, yang nantinya akan mengatur besar kecilnya atau keperluan apa yang harus dilakukan oleh engine ketika terjadi suatu perubahan. Ya, dimulai dari tangki ya, di sini ya. Bahan bakar ini di sini warnanya itu agak kuning, oranye. Ya, ini oranye. Bahan bakar akan masuk ke fuel filter. Bahan bakar dipompa ke fuel filter untuk dibersihkan ya, untuk disaring. Bahan bakar yang udah disaring masuk ke high pressure line. Nih di sini. Ya, di sini. Dan di sini juga ada fuel pressure regulator yang nantinya akan menekan bahan bakar untuk masuk ke namanya ini fuel tank. Sisa-sisa dari pompaan yang berlebih akan dikembalikan ke fuel tank. Nah, sebelum masuk ke injektor, di sini ada yang namanya IATS, AFMS, dan TPS. IATS itu kependekan dari intake air temperature sensor, yang nantinya akan mengukur suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Ada juga yang namanya air flow mass sensor. Air flow mass sensor ini akan mengukur juga, namun di sini bedanya adalah jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Di sini ada TPS, throttle position sensor, yang akan mendeteksi posisi dari throttle dan nantinya juga akan mengatur pergerakan yang diperlukan oleh si throttle oleh ECU. Udara masuk, di sini filter masuk. Nah, di sini udara itu bertekanan ya. Nah, udara yang bertekanan akhirnya masuk ke ruang bakar. Ya. Lalu di sini juga ada namanya kanister. Kanister ini fungsinya adalah untuk menggunakan uap-uap dari bensin yang ada dalam tangki agar bisa digunakan kembali dalam proses injeksi. Jadi benar-benar tidak ada yang terbuang dalam sistem EV. Uap-uap di sini akan dialurkan ke sini, yang nantinya juga akan masuk ke dalam proses penginjeksian. Suhu udara yang masuk ke dalam throttle diukur untuk fungsinya itu untuk mempercepat proses pembakaran apabila suhu udara yang masuk itu tinggi. Ya. Apabila suhu udara yang masuk tinggi, maka proses pembakaran juga lebih cepat. Nih, airflow mass sensor fungsinya untuk mendeteksi berapa banyak udara yang masuk ke dalam throttle. Di sini ya. Di
Di sini juga ada namanya WTS, Water Temperature Sensor, yang akan mengukur suhu dari coolant atau namanya itu pendingin dari engine. Fungsinya sama seperti EATS. Ketika sudah disensor, ECU akan mengirimkan perintah untuk mengiritkan bahan bakar yang masuk ke sini, karena di sini sudah cukup panas apabila mesin sudah menyala. Namun apabila mesin masih dalam keadaan dingin, maka bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar juga lebih banyak. Di sini ada knock sensor KS di sini, yang fungsinya untuk mendeteksi ketukan-ketukan tidak lazim dalam sistem engine. Di sini juga ada CPS. Ya. CPS ini kependekan dari Crankshaft Position Sensor, yang akan mendeteksi posisi dari poros engkol. Fungsinya untuk menghitung putaran agar putaran yang terjadi itu lebih tepat. Di sini ada OS, Oxygen Sensor, yang fungsinya itu untuk mengukur udara yang udah dibuang dari sini ya, sisa pembakaran dari gas emisi, agar bisa digunakan kembali dalam proses penginjeksian ya. Jadi suhu udara yang ada di sini itu dideteksi lagi. Ini kan biasanya gas buang sisa itu kan cukup panas. Nah, gas buang ini disalurkan ke sini, masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kan kembali ke intake ya. Nah, di sini akan kembali ke ruang bakar. Jadi benar-benar efisien sekali dari sistem EV ini. Tidak ada hal yang sia-sia dalam sistem EV ini. Bahkan hingga suhu dari gas emisi buang digunakan kembali untuk penginjeksian. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.